Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya. Kali ini kita berjumpa di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita semuanya menjadi golongan orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan kemuliaan, yaitu ampunan dan rahmatnya di bulan Ramadan ini, terutama nanti di malam Lailatul Qadar. Dan di bulan Ramadan ini marilah kita mempelajari salah satu ilmu Allah yang berupa sejarah atau sirah para ulama-ulama, para orang-orang yang soleh, ya. Karena Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi orang-orang yang diinginkan oleh Allah dalam sebuah kebaikan, maka Allah akan memberikan kepahamannya dalam mempelajari ilmu agama atau mengetahui ilmu agamanya. Maka dari itu marilah kita mempelajari hari ini tentang dinasti Umayyah. Tapi sekarang kita tentang pembahasan soal. Setelah sebelumnya kita membahas materinya, sekarang kita belajar tentang soalnya. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu yang akan kita dapatkan. Dan teman-teman, jika memang channel ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe lalu share ke yang lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk. Oh ya, ini ada anjurannya. Ya, ini anjuran yang pertama, yaitu marilah kita memperbaiki niat, di mana kita mempelajari ini semuanya mencari doa Allah. Insya Allah nanti kita akan diberi kemudahan dan keberkahan. Terus yang kedua, siapkan alat tulisnya, yaitu alat tulis yang nantinya akan menambah wawasan kita. Terus pause sebelum dijawab. Maksudnya nanti di sini saya akan menampilkan soal, ya. Tapi sebelum saya membahasnya, silahkan dijawab dulu oleh teman-teman semuanya. Setelah itu bisa teman-teman mencatat ilmu baru atau informasi yang baru didapatkan. Terus yang terakhir adalah correct me if I'm wrong. Jika saya salah, silahkan saya dikoreksi di kolom komentar. Oke, lanjut kita ke nomor yang pertama. Ya, pada perkembangan di bidang administrasi pemerintahan, dinasti Bani Umayyah melakukan sistem pemerintahan dari A. Demokrasi ke sentralisasi, B. Demokrasi ke monarki, C. Demokrasi ke beberapa wilayah, D. Sistem pemerintahan ke monarki. Ya teman-teman, silahkan dijawab. Ya, mari kita bahas. Jadi yang namanya dinasti Bani Umayyah itu salah satu tren baru di dalam sistem pemerintahan Islam, yang artinya setelah sebelumnya yaitu dipimpin oleh Khalifah 4 yaitu Khulafaur Rasyidin dengan menggunakan sistem syura ya atau musyawarah dalam kepemimpinannya, seperti dalam pengangkatannya Umar bin Khattab ya. Kalau dalam pengangkatannya sahabat Abu Bakar itu langsung malah sahabat Abu Bakar itu juga syura ya. Juga sahabat Umar ya. Sahabat Umar itu awalnya ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Nanti sahabat Utsman, sahabat Ali juga syura. Nah, syura inilah yang disebut dengan demokrasi. Akan tetapi setelah dinasti Bani Umayyah itu sistem pemerintahannya itu sudah berbeda, yaitu menggunakan sistem kerajaan atau monarki. Nah, sistem kerajaan inilah yang ternyata itu berbeda dengan Khulafaur Rasyidin. Sehingga ini bisa dikatakan sistem pemerintahannya itu beralih dari demokrasi ke monarki, yaitu B, teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah B, ya, jawabannya B. Terus selanjutnya yang kedua, organisasi keuangan pada masa dinasti Bani Umayyah dikenal dengan nama, ya, apa teman-teman? Silahkan dijawab. A. An-Nidhamul Harbi, B. An-Nidhamul Qadai, C. An-Nidhamul Idari, D. An-Nidhamul Mali, E. An-Nidhamul Asyasi. Apa? Ya, kita bahas. Jadi di masa Bani Umayyah itu ada 5 lembaga ya.
Yang pertama, ini ada An-Nidhamul Harbi. Ini adalah lembaga ketentaraan, harb ya, harb ini ketentaraan. Terus An-Nidhamul Qadai, ini adalah lembaga kehakiman ya. Kehakiman qadi ini ya. Terus An-Nidhamul Idari ini adalah lembaga tata usaha negara. Sedangkan An-Nidhamul Mali, mal teman-teman sering ya dengar kata mal atau zakat mal, itu adalah harta. Harta ini identik dengan keuangan, berarti adalah ini lembaga keuangan. Kalau An-Nidhamul Siasi itu adalah lembaga politik. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah D. An-Nidhamul Mali. Selanjutnya yang nomor 3, khalifah yang dikenal sebagai pencetak mata uang sebagai alat jual beli adalah A. Marwan bin Hakam, B. Abdul Malik bin Marwan, C. Abdul Muqtasim, D. Walid bin Abdul Malik. Siapa teman-teman? Ya, jadi kita ketahui yang pertama kali mencetak mata uang sendiri ya, ini sendiri ya, yaitu namanya Abdul Malik bin Marwan. Dia itu mencetak dirham dan dinar itu secara langsung dituliskan lafal-lafal Al-Quran seperti surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Nah, ini menandakan bahwasannya dia sudah tidak menyuplai, sudah tidak menerima suplai mata uang dari Persia maupun Romawi. Yang keempat adalah soalnya ya, pada masa Khalifah Bani Umayyah, Abdullah bin Abi Sarh diutus untuk mengembangkan Islam di wilayah A. Cina, B. Indonesia, C. India, D. Mesir. Siapa teman-teman? Kemana ini? Ya, kita bahas. Kalau yang di Cina itu ada yang mengatakan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, beliaulah yang mendakwakan sampai ke Cina. Bahkan sampai ada yang mengatakan juga dari Cina nanti ke Asia Tenggara sampai ke Indonesia. Sedangkan di India itu adalah Abdullah bin Abi Sarh. Ya, berarti jawabannya adalah C ya. Jawabannya C. Terus selanjutnya yang nomor 5. Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun A. 41 Hijriah, B. 42, C. 43, D. 44. Pada tahun berapa teman-teman? Ya, ini pada tahun setelah terjadinya tahkim ya, konflik antara golongannya sahabat Ali dengan golongannya Muawiyah. Nah, ini terjadi di tahun 41 Hijriah. Berarti jawabannya adalah A teman-teman ya. Kita lanjut nomor 6. Pada masa Daulah Bani Umayyah di bawah pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Andalusia ditaklukkan oleh panglima yang bernama A. Tariq bin Ziyad, B. Amr bin As, C. Abdullah bin Sa'ad, D. Zaid bin Sabit. Apa teman-teman? Ya, jadi kita ketahui salah satu awal dari kemajuan dinasti Umayyah itu ketika sudah dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik atau Walid I. Beliaulah yang mengomandoi ya atau mengutus panglima-panglimanya untuk melakukan ekspansi di berbagai wilayah. Sedangkan di wilayah barat itu mereka itu dipimpin oleh awalnya adalah oleh Musa bin Nusyair. Nah, Musa bin Nusyair itu nantinya memberikan pucuk kepemimpinan kepada panglima yang lain itu Tariq bin Ziyad. Nah, Tariq bin Ziyad inilah akhirnya masuk ke Andalusia Spanyol. Yang nantinya itu nanti bertemu juga dengan Musa bin Nusyair di Toledo, ya. Jadi jawabannya adalah Tariq bin Ziyad. Nah, kalau Amr bin As itu nanti beliau itu menaklukkan di Mesir ya. Terus selanjutnya nomor 7. Pusat pemerintahan Bani Umayyah II terletak di kota A. Damaskus, B. Baghdad, C. Cordoba, D. Istanbul. Mana teman-teman? Ya, Bani Umayyah II ini adalah Umayyah di barat ya, Bani Umayyah di barat. Di mana kalau Bani Umayyah I itu ada di Syam atau Damaskus. Nah, kalau Umayyah II itu ada di Spanyol.
Sebenarnya ini masih satu keturunan ya, masih satu garis keturunan. Karena Umayyah I itu sudah dilengsarkan, sudah dikudeta oleh dinasti Abbasiyah dan hampir semua keturunan Umayyah itu dibunuh. Akan tetapi ada satu yang lolos, yaitu Abdurrahman. Abdurrahman itu nantinya akan mendirikan dinasti Umayyah II, yaitu di Spanyol yang berpusat di Cordoba. Berarti jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah Cordoba ya. Karena Damaskus ini adalah pusat Umayyah I, kalau Baghdad pusatnya dari dinasti Abbasiyah. Kita lanjutkan. Pertempuran yang terjadi selama 40 hari antara kelompok sahabat Ali dengan kelompok sahabat Muawiyah itu termasuk disebut perang apa teman-teman? Ya, ini adalah perang Badar, Hunain, Khandaq. Ini adalah perang di zaman Rasulullah. Berarti jelas sekali perang Siffin ya. Jawabannya adalah C. Nomor 9, yang bukan faktor penyebab kehancuran dinasti Umayyah adalah yang bukan ya. Kita telusuri langsung. A. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Ya, ini nantinya menjadi penyebab karena rentan terhadap konflik internal ya. Terus yang B, sisa-sisa pengikut Syiah dan Khawarij yang menjadi oposisi. Ya, jelas sekali. Apalagi dinasti Umayyah itu ya, dinasti Umayyah itu lebih mengutamakan kaum Arab terutama dalam fanatisme golongan atau keturunannya Umayyah, sehingga ini menjadikan kaum Syiah dan Khawarij menjadi oposan ya. Terus yang C, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara ya dan Arabia Selatan. Ini benar-benar terjadi, yaitu suku Qais dengan suku Kalb ya. Ini terjadi pertentangan, berarti ini benar. Terus yang D, muncul kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnul Muthalib. Ini benar juga. E, anak-anak khalifah di lingkungan istana hidup tidak bermewah-mewahan. Nah, ini salah karena faktanya istana itu sering sekali berhidup dalam kemewah-mewahan sehingga menyebabkan mereka lalai. Jadi jawabannya adalah 9E. Selanjutnya nomor 10. Pada perkembangan di bidang administrasi pemerintahan, dinasti Umayyah melakukan sistem pemerintahan dari ini soalnya sama ya, berarti kita ngulang aja. Ya jelas, ini jawabannya adalah B ya, demokrasi ke monarki. Kita lanjut nomor 11. Daulah Bani Umayyah diproklamirkan pada 41 Hijriah ya dan berakhir pada tahun berapa teman-teman? Ya, tentunya ini berakhir kita baca A 130, B 132, C 100 Hijriah, D 120, E 110. Ya, berakhirnya dinasti Umayyah itu adalah setelah kalahnya Marwan ya. Kalahnya Marwan dari pasukannya Bani Abbasiyah ya. Kalahnya di mana? Kalahnya di Mesir. Nah, hari itu atau saat itu adalah tahun 132 Hijriah yang ditandai oleh dinobatkannya Abdullah bin Abbas Abdullah As-Safa ya menjadi khalifah pertama dari Bani Abbasiyah. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 12, jadi jawabannya ini ya 132 Hijriah. Nomor 12, Bani Umayyah 1 berpusat di wilayah A. Syria, B. Kufah, C. Baghdad, E. Damaskus, E. Madinah. Ya, jawabannya jelas ya, di Damaskus. Ini Bani Umayyah 1. Selanjutnya, fase pertama pemerintahan Bani Umayyah dikenal dengan fase A. Perkembangan, B. Pembentukan, C. Keemasan, D. Pemberbaharuan, E. Masa lemah. Ya teman-teman, kita bisa ketahui itu ada 3 fase ya. Ada fase pembentukan, ada fase kemajuan atau keemasan, dan ada fase kemunduran. Ya, kalau fase pertama itu yaitu fase pembentukan, di mana ini masih membentuk dinasti baru ya, kerajaan baru. Karena nanti di fase pembentukan ini masih banyak sekali konflik internal, apalagi setelah mundurnya Muawiyah II atau Muawiyah II itu sudah tidak mau menjadi khalifah, sehingga nanti ada namanya kekosongan khalifah yang sehingga saat itu muncullah Marwan bin Hakam dari hasil musyawarah. Nah, sehingga fase pertama ini disebut dengan fase pembentukan. Selanjutnya yang ke-14 yaitu fase ketiga pemerintahan Bani Umayyah dikenal dengan nama fase ini fase ketiga yaitu fase lemah ya, bahkan sampai fase keruntuhan.
Terus selanjutnya nomor 15. Kekuasaan Bani Umayyah berakhir dalam sebuah perang, yaitu perang A. Uhud, B. Badar, C. Al-Ahzab, D. Yamamah, E. Khandaq. Ya, jelas sekali ya, ini perang A, B, sama E itu perang di zaman Rasulullah. Sedangkan D, perang Yamamah, itu adalah perang di zaman sahabat Abu Bakar yang termasuk dalam perang Riddah ya. Nah, berarti jawabannya apa? Yaitu perang Al-Ahzab, yaitu di dekat ya atau sungai Tigris ya, yaitu perlawanan antara Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Marwan ya. Selanjutnya yang nomor 16, latar belakang berdirinya dinasti Umayyah tidak lepas dari adanya peristiwa penting yang terkenal dengan sebutan A. Amul Jamaah, B. Amul Jam'iyah, C. Amul Husni, D. Amul Khas, E. Amul Am. Apa teman-teman? Ya, peristiwa penting dari berdirinya Muawiyah dinasti Umayyah itu adalah Amul Jamaah. Yang dimaksud apa ini Amul Jamaah? Ini dalam bahasa Indonesia adalah tahun persatuan, di mana ketika sahabat Hasan ya atau cucunya Rasulullah Hasan itu dinobatkan atau dibeat oleh penduduk Mekah Madinah untuk menjadi khalifah, melanjutkan ayahnya sahabat Ali radhiyallahu an. Akan tetapi sahabat Hasan akhirnya beliau tidak mau terjadi pertumpahan darah lagi sebagaimana perang Siffin, sehingga beliau itu mengakui atau membeat sahabat Muawiyah itu menjadi khalifah, sehingga terjadilah persatuan antara Muawiyah dengan sahabat Hasan, yaitu di tahun Amul Jamaah. Selanjutnya nomor 17, perhatikan pernyataan berikut. 1. Pemerintahan dinasti Umayyah menggunakan cara militer dan diplomasi. 2. Terbentuknya al-hijabah atau ajudan atau protokoler. 3. Dalam bidang militer membentuk lembaga ketentaraan. 4. Membentuk Baitul Hikmah dan Majelis Munadharah. 5. Menciptakan kekuatan militer yang solid. Nah, pertanyaannya, dari pernyataan di atas, beberapa kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Umayyah ditunjukkan pada nomor yang mana teman-teman? Oke, daripada kita mencari satu persatu, kita lihat aja. Lihat yang paling mencolok. Yang paling mencolok yaitu adalah nomor 4 teman-teman, yaitu membentuk Baitul Hikmah. Di mana Baitul Hikmah ini adalah perpustakaan yang didirikan oleh zaman dinasti Abbasiyah, yaitu didirikan oleh Harun Rasyid dan dilanjutkan nanti oleh Al-Ma'mun. Jadi ini bukan dari bagian dinasti Umayyah. Sehingga berarti yang salah atau yang pasti salah itu adalah yang ada nomor 4-nya. Ini ada nomor 4, berarti ini salah, dan nomor 4 salah, ini salah. Nah, jelas sekali berarti jawabannya adalah E, yaitu 5, 1, 2, dan 3. Oke. Kita lanjut nomor 18. Berikut ini yang termasuk yang dicapai pada masa Bani Umayyah dalam ilmu pengetahuan. Apa teman-teman? A. Mendatangkan para ulama dan fuqaha ke istana untuk mengupas berbagai disiplin ilmu seperti Hasan al-Basri, Wasil bin Atha. B. Mendirikan Baitul Hikmah. C. Terlahirnya banyak ilmuwan muslim seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Sina. D. Mendirikan observatorium. E. Mendirikan majelis munadharah. Ya teman-teman, untuk memahami ya, kita pahami ketika di masa Bani Umayyah itu muncullah tokoh yang terkenal, yaitu Hasan al-Basri, dan juga muridnya yang mendirikan teologi Mu'tazilah, yaitu Wasil bin Atha. Sehingga ini adalah masuk dari masa Bani Umayyah. Kalau kita melihat Baitul Hikmah, terus Ibnu Sina, Ibnu Rus, ada observatorium, ada majelis munadharah, itu adalah bagian dari Bani Abbasiyah. Sehingga jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 19. Penyempurnaan dan penyeleksian hadis terjadi pada masa pemerintahan A. Muawiyah, B. Marwan bin Hakam, C. Abdul Malik bin Marwan, D. Umar bin Abdul Aziz, E. Yazid bin Muawiyah. Siapa teman-teman? Ya, kalau Muawiyah adalah khalifah pertama, ya artinya di sini belum fokus dalam hal penyusunan hadis.
Marwan bin Hakam masih sama karena ini masih masa awal-awal pendirian, jadi masih banyak konflik internal. Abdul Malik bin Marwan sudah mulai, akan tetapi beliau masih fokus dalam urusan pembangunan fisik seperti kebijakan moneter ya. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz ini sudah mulai masuk ke ranah keilmuan, sehingga beliaulah yang berperan dalam mengkodifikasikan hadis. Bukan Yazid Muawiyah. Yazid Muawiyah ini adalah khalifah kedua melanjutkan ayahnya Muawiyah. Nomor 20, organisasi negara. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah masih sama seperti permulaan Islam, yang terdiri dari dari 5 badan kecuali A. Lembaga Perikanan, B. Lembaga Keuangan, C. Lembaga Tata Usaha, D. Lembaga Politik, E. Lembaga Pertahanan. Ya apa teman-teman? Nah, dari sini kita bisa menebak langsung, yaitu lembaga perikanan, karena ini sangat lucu sekali teman-teman. Di Arab sana, tanah yang sangat gersang, itu masa ada lembaga perikanan. Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita selesai dalam hal pembahasan soal SKI versi dinasti Umayyah. Kita lanjut nanti di video selanjutnya insyaallah, jika Allah memberikan kepada kita. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dan iman dan Islam ya, sebagai pelanjut perjuangan Rasulullah SAW. Teman-teman silahkan di subscribe jika channel ini bermanfaat. Alhamdulillah, bila ada kesalahan silahkan dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.